Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menuju siang. Pagi Bu. Ibu. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Suara saya Selamat bisa pagi Bu. terdengar ya. Selamat pagi Bu. Benar, Bu. Eh, hmm, apa ya? Jadi selamat datang dan salam kenal semuanya. Ini pertemuan pertama kita ya dari udah dilaksanakan dari lama, dari minggu lalu, tapi baru dilaksanakan sekarang. Jadi perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya adalah Junior. Saya dari Prodi Teknik Kimia. Saya mengajar di Prodi Teknik Kimia. Iyalah ya. Terus jadi nanti ini untuk tutorial kita harusnya ada 14 kali pertemuan, tapi ini kita baru sekali pertemuannya. Dan untuk hari ini kita satu pertemuan dulu aja, gak usah banyak-banyak karena ini kita masih pertama. Cuman untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya nanti kita udah langsung 2 pertemuan aja ya, biar kita nggak banyak cari hari pengganti. Jadi nanti untuk minggu depan kita laksanakan 2 pertemuan, jadi nanti untuk kedepannya 2 jam. Jadi untuk hari ini nanti kita 1 jam aja, karena minimal tutorial itu adalah 50 menit. Itu untuk satu pertemuan. Jadi kita nggak usah lama-lama aja. Karena kalau lama-lama juga nanti kalian pasti udah bosen kan. Oke, kalau gitu ini dari TPB berapa? 50 bukan? Iya Bu. Iya Bu. DPP 50A dan B. Oke. Nah, dari A dan B, 50A dan B ini berarti prodinya apa aja? Izin jawab Bu, kalau untuk yang A itu teknik informatika, yang B ini Bu apa perencanaan wilayah dan kota Bu, PWK Bu. Oke. Jadi kalau gitu untuk pertama ini kita nanti presensi dulu, terus baru kita masuk ke yang selanjutnya sih, baru masuk ke materi. Dan untuk yang minggu depan juga seperti itu, jadi kita diawali dulu presensi dan baru masuk materi. Jadi ini nanti saya presensi urut NIM ya, saya kasih waktu 3 detik biar nggak kelamaan nunggunya. Kalau bisa menjawab silahkan dijawab langsung pakai mikrofonnya, tapi kalau misalnya mikrofonnya sedang bermasalah kalian bisa raise hand. Oke, jadi saya mulai ya. Arya Ashifa. Muhammad Kaisar. Hadir. Hadir Bu. Abdul Aziz. Winnerson Lala. Hadir Bu. Hadir Bu. Siapa yang Lala ya? Winnerson Lala. Lai itu Bu, Lai ya. Oh, Lai. Lai ya. Oh iya, Lai ya. Maaf. Farel Antonio. Hadir Bu. Muhammad Atta Akbar. Hadir. Yusuf Pandu. Gaberia Sinaga.
Ananta Praja. Yanto Fernando. Hadir, Bu. Johan Polama. Atollah Azhar. Hadir, Bu. Ahmad Fadila. Muhammad Hisham. Muhammad Rizky. Hadir, Bu. Rizka Fauzia. Hadir, Bu. Ramadan Nararia. Ramadan Nararia. Dimas Azi. Hadir, Bu. Abdul Rahman. Hadir, Bu. Nur Hikmah. Hadir, Bu. Zahra Arifah. Hadir, Bu. Muhammad Faisal. Rio Aditya. Ardeni Yeriko. Hadir, Bu. Fadil Firoz. Hadir, Bu. Fadil Nurdiansyah. Hadir, Bu. Martin Om Pusunggu. Hadir, Bu. Marcel Ali. Hadir, Bu. Marcel Ali. Felix Ignatius. Hadir, Bu. Harun Abdul Karim. Hadir, Bu. Harun Abdul Karim. Hadir. Oh iya. Malik Agustian. Muhammad Aryo Bimo. Kevin Simorangkir. Hadir, Bu. Adra Salvi. Hadir, Bu. Itza Ramaukim. Hadir, Bu. Sylvester Adrian. Hadir, Bu. Alvin Yoga Kusuma. Hadir, Bu. Juan Antoni. Hadir, Bu. M. Khalil Razan. Hadir, Bu. Hadir. Cikal Jannati. Hadir, Bu. Christina Natalia. Hadir, Bu. Regina Agustiana. Hadir, Bu. Juni Hertati. Hadir, Bu. M. Abdul Jabbar. Hadir, Bu. Furin Iin. Hadir, Bu.
Tere Gracia Mani. Hadir, Bu. Muhammad Ridho Saputra. Hadir, Bu. Muhammad Fawaz Alwan. Halsa Maira Syahrani. Hadir, Bu. Mahdi Naufal Yusa. Syahrani Ulfa. Hadir, Bu. Raihan Alif. Hadir, Bu. Faizah Nabila Redis. Hadir, Bu. Bunga Rosi. Hadir, Bu. Alia Risanti Putri. Hadir, Bu. Sakif Pratama. Hadir, Bu. Selin Liria. Hadir, Bu. Dina Natasha. Hadir, Bu. Della Margaret. Khairunisa Alhania. Hefi Fatia. Hadir, Bu. Dea Lutfiah. Gibran Abrar. Hadir, Bu. Antar Arya. Hadir, Bu. Tazkia Elevana. Hadir, Bu. Tegita Maria. Hadir, Bu. Fadil Hadi. Muhammad Hasbi. Febrian Kajaya. Hadir, Bu. Ria Ramadhani. Hadir, Bu. Felix Christopher. Maritza Alia. Reihana Hilma. Hadir, Bu. Angelia Sabina. Hadir, Bu. Agung Aprianto. Hadir, Bu. M. Erik Satria. Hadir, Bu. Erviana Ayuke. Hadir, Bu. Yang di kolom. Oke. Kita baca. Rio. Dia Lutfi. Izin, Bu, ada yang di chat itu, Bu, yang absen, Bu, yang tadi mungkin kelewatan, Bu. Iya, ini lagi saya cek. Mungkin yang dari selain kolom chat ada yang merasa belum terpanggil.
Di sini join 64 orang, 4 orang, termasuk saya 6. Jadi ada 63 orang yang masuk, tapi di presensi masih 61 orang. Itu saya ulangi ya. Yang masuk dari Prodi Teknik Informatika itu NIM-nya 119, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 155, udah. Sama 234. Itu dari teknik informatika. Kalau yang dari PWK, itu NIM-nya 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153. Selama mungkin masuk kok. Bisa juga masuk. Atau ada yang double device di sini? Enam. Ini baru 62. Orang lagi siapa? Dia yang merasa belum? Nggak ada. Udah. 67. Ada yang nambah lagi? Oke, kalau gitu. Langsung dimulai saja aja, Bu. Soalnya mungkin kalau nunggu yang belum hadir, kelamaan, Bu. Ya, jadi kita langsung mulai aja ya. Kalau yang belum, sebelum kita mulai, saya minta tolong untuk kalian menyalakan dulu kameranya untuk proses pertama. Jadi saya nggak tahu kalian ada di halaman berapa ya. Di sini ada 3 halaman kan ya. Jadi silakan kalian berpose terus. Angkat saya SS terus semuanya. Jadi silakan berpose dan bentar.
Oke, silakan lihat kamera masing-masing. Saya screenshot di halaman pertama. 1, 2, 3. Kemudian halaman kedua. Silakan lihat kamera masing-masing. 1, 2, 3. Kemudian halaman terakhir. Silakan lihat kamera masing-masing lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan kalau mau dimatikan kameranya, nggak apa-apa. Oke. Ini kita mulai. Kita mulai ya. Saya share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah belum? Sudah, Bu. Bu. Oke, nah di sini kita mulai pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu membahas tentang gaya antar molekul. Kalau gaya antar molekul itu yang apa sih? Gaya antar molekul itu kan biasanya dalam larutan. Nah, kalian itu tahu nggak sih sebenarnya larutan itu apa? Tanya itu Bu, bisa menjawab. Jadi kalau larutan itu di dalam satu wadah itu ada zat terlarut dan zat pelarutnya. Nah, zat terlarut dan pelarutnya ini mempunyai unsur yang berbeda. Misalnya larutan gula dalam air, nah itu berbeda Bu. Jadi dua senyawa yang berbeda berbentuk cair gitu, yang saling melarutkan. Oke, makasih Martin. Jadi benar ya, kalau larutan itu ada zat pelarut dan ada zat terlarutnya. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke zat terlarut dan zat pelarut, definisi larutan itu apa? Definisi dari larutan itu adalah definisi dari larutan itu adalah gabungan atau campuran dari dua zat atau lebih yang nanti apabila dicampur akan menghasilkan sesuatu yang homogen. Nah, sesuatu yang homogen inilah, dan bisa juga nanti heterogen ya, tapi kalau larutan pasti itu homogen. Dan yang tadi udah disinggung sama Martin, ada zat pelarut dan ada zat terlarut. Apa sih bedanya zat pelarut sama zat terlarut ini? Kalau zat terlarut itu biasanya komposisinya atau kandungannya lebih sedikit dibandingkan dengan zat pelarut, itu lebih banyak. Ya, kalau zat terlarut itu pasti lebih sedikit dibandingkan zat pelarutnya. Nah, contoh larutan itu apa sih? Nah, dia bisa ngasih contoh. Saya boleh menjawab nggak? Boleh. Contoh larutan itu seperti gula yang dilarutkan di dalam air. Iya. Jadi benar ya, contoh larutan itu bisa aja dari garam dan air ataupun juga gula dan air. Nah, berarti kalau kayak gini, garam dan gula itu sebagai zat terlarut, dan kalau air itu adalah zat pelarutnya. Karena kalau kita kasih
mau bikin larutan gula ataupun garam, pasti airnya itu akan lebih banyak. Itu. Nah, terus apa aja sih gaya antar molekul? Ada yang tahu? Tahu apa aja sih yang kalian tahu gaya antar molekul itu? Gaya van der Waals, Bu. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen, van der Waals, terus apa lagi? Gaya London. Gaya London. Terus apa lagi? Dipol, Bu. Kovalen ionik. Kovalen, ionik, dipol-dipol, dipol-ion. Nah, itu semua adalah gaya-gaya antar molekul yang menyebabkan molekul itu berikatan atau saling tarik-menarik. Nah, gaya antar molekulnya itu apa aja? Kayak jadi udah ada dipol-dipol, terus ada ikatan hidrogen, terus juga ada polar-polar, terus ada juga yang polar non-polar, bisa juga non-polar dan non-polar juga. Bisa juga ada ion dan dipol. Itu. Nah, kalau ikatan hidrogen berarti semua unsur yang berikatan dengan unsur H itulah pasti akan memiliki ikatan hidrogen. Kayak gitu. Nanti juga ada yang ionisasi. Jadi kalau yang ionisasi pemisahan kayak NaCl menjadi Na+ dan Cl-. Gitu. Nah, terus sekarang masuk ke kelarutan. Apa itu kelarutan dan kayak gimana sih kelarutan ini tuh? Dia tahu kelarutan? Jadi kalau kelarutan Yang mempengaruhi kelarutan, Ibu. Boleh masuk. Kalau saya, menurut saya yang mempengaruhi kelarutan itu satu, titik didihnya, kedua, sifat sifat ikatannya, yaitu polar apa. Ya. Jadi dari sifat-sifatnya itu yang paling ketara kalau untuk kelarutan adalah dia nanti harus sejenis. Nah, yang sejenis itu kayak gimana maksudnya? Senyawa-senyawa yang sejenis itu kayak dari polar-polar ataupun non-polar sama non-polar. Kenapa sih mereka harus sejenis? Karena dengan mereka digabungkan dengan sejenis polar-polar ataupun non-polar itu akan mempercepat sesuatu itu menjadi lebih larutnya lebih sempurna, lebih homogen, lebih cepat larutan tersebut. Nggak cuma larutannya itu ada macam-macam ya. Larutan itu ada macam-macam. Syahrani mau ikut kuliah atau mau nyanyi? Maaf Bu. Kalau mau nyanyi ya nggak apa-apa, tapi keluar aja. Nggak usah ikut. Percuma juga buat apa ikut kelas tutorial kalau malah disambi-sambi ya. Jadi silahkan memilih. Saya tidak memaksa kalian untuk ikut kelas tutorial, tapi kalau emang mau ikut kelas,
jadi yang serius karena kalau kelas ini cuma berkisar ada 1 jam. Nah, tadi yang udah saya katakan kalau yang sejenis itu mereka akan lebih cepat larut atau lebih cepat menjadi homogen tanpa ada bantuan pengadukan atau pemanasan. Jadi itu lebih cepat dibandingkan menggunakan bantuan. Tuh. Nah, terus sekarang ada contoh soal mana sih manakah zat yang lebih terlarut dalam perlarut tertentu dan apakah gaya antar molekulnya yang paling penting di dalam campuran tersebut. Nah, di sini ada butanol dan juga ada butandiol. Mereka di sini akan dicampurkan dengan air tanpa ada pemanasan atau pengadukan. Nah, manakah sih yang lebih cepat larutnya ke dalam air? Nah, kalian harus tahu dulu air itu adalah polar. Terus di sini ada perbandingannya antara butanol sama butanidiol. Butanol itu C-nya 4 dan butandiol itu juga C-nya ada 4. Cuman yang membedakan di sini ada ikatan OH-nya 1 dan yang di sini ada OH-nya itu ada 2. Tuh, dan manakah yang lebih polar? Karena itu tadi lebih yang sejenis itu akan lebih cepat. Jadi kita mencari manakah yang lebih polar karena air itu adalah polar. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari salah satu ciri manakah yang polar itu adalah senyawa atau komponen dari karbonnya itu yang paling kecil. Tapi karena di sini C-nya sama-sama dengan 4, berarti kita tidak bisa menggunakan syarat itu. Nah, selain itu yang membedakan itu cuma dari ikatan OH-nya. Yang butanol itu OH-nya 1 dan yang butandiol itu OH-nya ada 2. Jadi udah pasti yang lebih polar itu adalah si butanodiol. Yang lebih polar dibandingkan si butanol. Karena adanya ikatan hidrogen yang lebih banyak dibandingkan si butanol. Ikatan hidrogen dari mana? Dilihat dari hanya ini yang lebih banyak OH-OH-nya. Tuh. Sedangkan kalau yang buat Martin mau tanya apa? Mau nanya Bu, jadi semakin banyak ikatan hidrogennya semakin mudah larut ya Bu ya? Iya. Baik Bu, baik. Terima kasih Bu ya. Nah, kalau gitu dengan tadi beberapa persyaratan yang udah saya kasih, yang B menurut kalian apabila dicampurkan dari kloroform sama karbon tetrafluorid yang dicampurkan ke dalam air, manakah yang lebih cepat larut? Kan air itu polar. Kloroform, Bu. Kloroform, kenapa? Karena ada ikatan hidrogennya Bu. Iya, karena di sini ada ikatan hidrogennya di sini, berarti dia lebih polar. Ini masih gampang ya memilihnya. Yang B ini apakah kayak prinsip ini Bu, apa pelarutan dissolve like itu Bu? Nah itu, dissolve like itu atau yang sejenis. Like dissolve like. Jadi itu arti lainnya adalah melarutkan yang sejenis. Jadi polar sama polar, non-polar sama non-polar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu. Tadi kan kata Ibu yang A itu kan apa namanya dengan atom hidrogen ya Bu. Berarti ini dia gaya antar molekulnya dengan ikatan hidrogen ya Bu. Atom apa?
ikatan hidrogen. Mm-mm. Yang apa sih Bu? Kalau nggak salah itu yang NOF itu ya Bu ya? NOF. Yang dengan apa Bu? Ikatan elektronegatif. Itu gimana Bu? Yang elektronegatifannya itu lebih ke nanti ke dipol-dipol ya. Kalau yang lebih gampangnya di sini. Antara CCl3, C kan tangannya ada 4. Terus Cl ada H, terus ini ada Cl, dan ada Cl. Kalau yang CCl4 berarti C, 2, 3, 4. Di sini Cl, 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 Cl. Mereka itu si ion atau unsur itu akan berikatan menuju ke muatan positif ke negatif. Nah, si muatan negatifnya itu lebih kita tahu kalau H itu plus dan Cl itu min. Jadi si itu yang paling gampang ya ingatnya H plus Cl min. Jadi si C itu akan bergerak ke Cl tertariknya atau keikatnya. Dan sedangkan yang H dia juga turun menuju ke C. Karena H itu plus C itu saya lupa. Dan begitu juga kalau si CCl4. CCl4 itu kan berarti C-nya ketarik semua kan ke segala arah, makanya dia sudah tidak ada resultannya. Kalau tidak ada resultannya, berarti dia itu juga non-polar. Karena ini yang CCl4 itu kan saling tarik-menarik. Menarik ke segala arah. Kalau yang ini kan enggak segala arah. Ada yang ke arah C. Jadi ada angkanya lah. Ada resultannya, ada nilainya. Kalau yang CCl4 tidak ada nilainya atau 0 karena saling tarik-menarik ke segala arah. Selain ada ikatan hidrogen, dia juga kalau misalnya dilihat dari muatannya kayak gini. Dia lebih polar. Tuh, adakah yang mau ditanyakan lagi? Enggak? Tidak Bu. Oke, kalau gitu apa? Lanjut. Oke, di sini ada contoh lain, nanti bisa kalian kerjakan sendiri menggunakan syarat-syarat apa sih, kayak gimana, mana sih yang lebih polar dan mana yang lebih non polar. Tuh. Dan jangan lupa kalau kalian mau cari tahu senyawanya itu kayak gimana antara polar atau non polar, kalian harus tahu dulu bahwa si pelarutnya itu polar atau non polar. Gitu. Jadi dicari dulu sifatnya si pelarutnya, baru kalian bandingkan sama yang senyawa yang ada. Nah, terus di sini untuk menentukan energi proses pelarutan. Yang namanya energi itu kan biasanya kita taunya delta H ya. Terus di sini ada contoh soal dari color hidrasi untuk ion-ion KNO3. Di sini ada delta H solution dan delta H QC. Terus disuruh mencari delta H hidrasi. Ada yang tahu rumusnya apa? Kalau diketahui delta H solution, delta H QC, terus untuk mencari delta H hidrasi. Izin menjawab Bu. Yang hidrasi itu kalau nggak salah sih yang sol apa sih Bu? Saya lupa. Sol dikurang kisi Bu. Iya. Kalau diketahui hidrasi. Jadi untuk mencari delta H hidrasi itu rumusnya adalah delta H hidrasi ditambahkan delta H kisi sama dengan delta H solution. Jadi kalau kalian mau cari delta H hidrasi ya udah tinggal dipindah ruas. Berarti delta H hidrasinya
sama dengan delta H solution dikurangi delta H isi. Kan mudah, tapi kalian nanti jangan terjebak. Biasanya kalau soal-soal yang mudah kayak gini nanti menjebaknya di satuan. Jadi udah sama kilojoule per mol sama kilojoule per mol. Jadi tinggal kalian kurangi aja nanti. Tapi kalau misalnya satuannya masih joule, terus ada yang juga kilojoule, jadi harus kalian satukan, samakan. Mau kalian samakan di joule ataupun kalian samakan di kilojoule. Tuh. Di sini juga sama masih. Nah, terus di sini kita masuk ke penentuan konsentrasi larutan. Penentuan konsentrasi larutan itu yang udah kalian tahu, kayak di zaman SMA ada persen massa sama fraksi mol. Fraksi mol itu nilai maksimal adalah 1. Jadi fraksi mol itu pasti nanti 0,0. Dan kalau persen massa itu berarti kayak contohnya kayak larutan etanol 90%. Berarti di sana itu terdapat 90% etanol dan ada campuran lain sebesar 10%. Kevin ada yang ditanyakan? Nah, itu fraksi molnya kali 100%-nya mana ya, Bu? Nggak ada. Bukannya fraksi Fraksi mol mol. itu memang dikali 100% ya, Bu? Nggak, itu persen mol. Kalau fraksi itu nggak ada 100%-nya. Jadi kalau yang pakai 100% itu pasti nanti depannya persen massa atau persen mol atau persen yang lainnya. Sedangkan kalau fraksi itu maksimal nilainya 1. Nggak ada dikali 100%. Ya kalau yang fraksi. Kalau yang fraksi itu nilainya maksimal 1. Nah, kemudian kita masuk ke molaritas. Molaritas itu adalah perbandingan dari mol zat terlarut dengan volume larutan, volume totalnya. Sedangkan kalau molaritas itu adalah dari perbandingan mol zat terlarut dengan massa pelarutnya. Beda ya, kalau yang molaritas itu adalah volume dari larutannya, kalau yang molalitas adalah massa dari pelarutnya. Tuh, ini bisa juga kalian langsung pakai yang rumusnya gram per mr dikali 1000 per mili. Kalau yang ini gram per mr dikali 1000 per gram. Nah, ini bedanya apa? Kalau yang ini itu dari zat terlarut. Kalau ini adalah volume larutan. Kalau yang ini adalah zat terlarutnya. Kalau yang ini adalah dari pelarutnya. Dan bedakan ini yang dari M kecil sama M besar. Kalau molaritas itu M-nya besar. Kalau molalitas itu M-nya kecil. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Di sini ada glukosa harus dilarutkan dalam etanol. Untuk menyiapkan larutan tersebut dengan konsentrasi 2,4 kali 10 pangkat min 2 M. Nah, di sini kita harus cari dulu yang terlarutnya itu apa dan yang pelarutnya itu apa. Terlarut itu ini, Bu, yang glukosa, Bu. Terlarutnya yang glukosa, yang pelarutnya itu, Bu, etanol, Bu. Iya, terlarutnya itu glukosa dan pelarutnya itu etanol. Jadi kita udah tahu nih mana sih yang terlarut dan mana yang pelarut. Dan di sini konsentrasinya tuh M-nya kecil
Berarti dia itu adalah molalitas. Sehingga kita menggunakan rumusnya yang molalitas. M kecil sama dengan gram per mr dikali 1000 per gram. Jadi yang ditanyakan gram glukosanya. Berarti gram sama M kali mr dikali gram larut dibagi 1000. Jadi molalitasnya 2,4 kali 10 2 dikali mr-nya berapa? MR glukosa. $180, Bu. Ya, 180 dikali gram dari pelarutnya. Gram pelarutnya 563 dibagi 1000. Oke, nanti tinggal kalian hitung. Dapatnya berapa, nanti akan jadi gram. Mudah kan? Jadi kalian bisa langsung cari kayak gini. Kalau menggunakan yang rumus tadi. Ada yang bertanyakan dulu? Ada? Oke. Kalau gitu ini juga disuruh mencari persen massa dan fraksi mol. Berarti kalau persen massa tinggal pakai yang tadi. Persen massa, rumusnya massa zat terlarut zat terlarut dibagi massa larutan. Massa terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Di sini ada udah. Terus untuk fraksi mol masing-masing. Berarti fraksi mol dari propanol itu mol per jumlah mol. Mol propanol dibagi mol larutan. Kalau fraksi mol dari etanol, jadi mol etanol dibagi mol larutan. Jadi kalau mol larutan, jangan lupa mol larutan itu adalah mol propanol ditambahkan mol etanol. Jangan lupa untuk massa larutan pun juga tinggal ditambahkan 35 ditambah 150 jadinya 185. Tinggal kalian cari aja, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nah, kemudian kita ke contoh soal yang berikutnya. Di sini ada air kalsium bromida pekat yang biasa digunakan dalam pengeboran sumur minyak. Jika larutan ini adalah 52,1% CaBr2 satuannya gram per gram dan memiliki kerapatan 1,7 gram per mili, tentukan molaritas, dan persen mol dari CaBr2. Kalau kayak gini kita harus cari tahu dulu mana sih pelarut dan mana yang terlarutnya. Berarti yang terlarut itu apa? Dan pelarutnya apa? Yang terlarut itu yang 52,1 itu kayaknya. Zat terlarutnya 52,1. Jadi kalau zat terlarutnya adalah si CaBr2. Sedangkan pelarutnya itu adalah air atau H2O.
Nah, terus di sini kan yang diketahui itu hanya persen dari CABR2. Persen dari CABR2 itu berarti nanti akan menentukan berapa berapa beratnya dan berapa volumenya. Jadi kalau larutan itu kan dia udah 100%. Nah, larutan ini tuh ada si CaBr2 dan juga ada H2O. Kalau CaBr2-nya itu adalah sebesar 52,1%, berarti H2O-nya berapa? H2O-nya 100 dikurangi 52,1. Hasilnya? 47,9. Yes, 47,9%. Ini si H2O-nya. Nah, kemudian kalau di sini itu kan kita tidak diketahui berapa sih volumenya atau berapa masanya. Jadi kita bisa mengasumsikan lagi untuk mencari molalitas. Kalau mengasumsikan berarti kalau larutannya itu adalah 100 gram, berarti CaBr-nya itu adalah 52,1 gram dan airnya adalah 47,9 gram. Berarti kalau dari sini kita nanti bisa mencari molalitasnya. Molalitasnya misalkan gram dari zat terlarut dibagi mr zat terlarut dikali 1000 per gram pelarutnya. Jadi kalian udah tahu masanya berapa dan masing-masing dari pelarut dan zat terlarutnya. Itu kalian udah dapat si molalitasnya. Nah, kemudian kita cari molaritas. Molaritas itu kan rumusnya, molaritas itu kan gram dari terlarut dibagi mr terlarut dikali 1000 per mili larutan. Nah, dapat mili larutannya dari mana? Dapat mili larutannya itu pakai densitas atau dari kerapatannya. Kan densitas itu adalah massa per volume. Dengan massa yang udah kita ketahui, massanya itu totalnya 100 gram kan. Jadi di sini 1,7 sama dengan 100 dibagi volume. Gram per mili, jadi tinggal kalian dapatkan si volumenya sama dengan 100 dibagi 1,7. Jadi biar kita dapat. Jadi kalau udah si volumenya ini adalah dari volume larutannya itu sendiri juga. Jadi tinggal kalian masukkan nilainya untuk mencari si molaritasnya. Tuh. Dan ini udah dapat molaritasnya udah, molaritasnya pun sudah, tinggal kita mencari si persen molnya. Persen molnya itu berarti tinggal dicari mol CaBr2 dibagi mol total, mol larutan, jangan lupa dikali 100%. Tuh. Kalau yang ditanyakan persen mol. Tapi kalau yang dicari adalah fraksi mol dari CaBr2, ya udah berarti mol CaBr2 dibagi dengan mol larutan. Itu, ya kan ya, mol total. Tuh. Jadi tergantung apa yang ditanyakan di soal dan baru kalian aplikasikan rumusnya. Ada yang mau ditanyakan dari sini?
Bu, izin bertanya. Mm-mm. Jadi di densitas itu di bagian volumenya itu volume larutan ya? Iya. Eh, bukan. Bukan apa? Jadi ini si densitasnya itu densitas larutan. Kenapa? Karena di sini konteksnya itu masih membahas si larutan kalsium bromida pekat memiliki kerapatan. Jadi ini pakainya volume dari volume larutannya, bukan volume si CaBr2. Tuh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Nah, di sini juga ada contoh soal dia ditanyakan adalah kelarutannya mol per liter dari NO2. Jadi nanti kalian harus cari molnya dari NO2 ini kayak gimana, karena ini sudah ada komposisinya NO2 yang 40% dan punya tekanan total 1,2 kH. Nih. Oke. Next untuk pertemuan ke depan. Jadi kita sampai sini aja kuliah tutorialnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Bu. Itu yang terakhir itu hukum Henry ya, Bu? Ini. Iya, iya, Bu. Pakai hukum Henry bukan, Bu? Iya. Tapi ya nggak ya? Saya juga lupa. Nanti saya cek dulu. Jadi kita bahas ini nanti di pertemuan berikutnya aja. Karena ini waktu juga udah selesai ya. Kira satu pertemuan cukup 50 menit. Mundur-mundurnya 10 menit lah. 10 sampai 15 menit untuk satu pertemuan. Dan kemarin kan kita kayaknya misalnya kan kemarin kita jadwalnya itu di hari Jumat malam ya. Untuk kedepannya kalian mau tetap Jumat malam atau mau Kamis jam 11 ini aja? Izin masuk, Bu. Sebenarnya izin mau bertanya, Bu. Ini waktu tutornya ini hanya 50 menit atau berapa menit ya, Bu ya? 50 menit aja satu pertemuan. Tapi kalau untuk minggu depan, untuk pertemuan berikutnya, itu kita 2 jam ya, karena kita udah lama banget ketinggalan. Jadi nanti langsung pertemuan 2 dan 3 itu dijadikan 1. Jadi 100 menit untuk pertemuan berikutnya. Jadi kalau untuk 2 pertemuan, kalau mulai jam 11, berarti nanti selesai jam 1 kurang 20 menit. Paling lama 2 pertemuan dalam sekali kita mulai. Untuk rapel-rapelnya. Nanti coba kalian diskusikan dulu, apakah masih tetap mau di Jumat malam atau mau Kamis. Jadi diskusikan dulu dengan kalian, karena kalau untuk mungkin kita 2 kali pertemuannya itu di pertemuan berikutnya dan berikutnya lagi. Jadi kita rapel 23 sama 45. Untuk yang 6, 7 nggak usah dirapel lagi. Ada ini pertemuan 1, rapelnya 23 sama 34. Jadi
didiskusikan dulu mau tetap hari Kamis jam 11 atau mau hari Jumat malam. Izin bertanya, Bu. Ibu, kalau hari ini bisa nggak, Bu, kalau jam 10, Bu? Jadi 2 jam, Bu, pas, Bu. Hari ini, Bu. Hari mau buat pertemuan berikutnya maksudnya? Nggak nanya dulu, Bu. Maksudnya lagi dirundingin, Bu, sama kelas, Bu. Kalau jam 10 itu bisa sih. Insya Allah diusahakan bisa. Kalian ada kelas lagi jam berapa emang kalau hari Kamis? Izin masuk, Bu. Kalau Kamis itu kita itu cuma Bu? Cuma pagi doang, Bu, jam 7:30, Bu. Tapi nggak tahu kalau untuk kelas pengganti yang lain, Bu, kalau ada, Bu. Gitu ya. Soalnya Ini kami aja. dari hari Selasa sampai Jumat itu full, Bu. Oke. Jadi kalau enggak 10:30 deh. Kayak 10:30 saya bisa. Kalau jam 10 kayaknya kadang antara bisa atau nggak bisa. Jadi 10:30 aja kalau mau. Jadi 10:30. Ketika selesainya 12:30 maksimal. Paling cepat jam, kecuali atau mau hari Senin pagi itu saya bisa jam 10. Jam 10 kayaknya saya bisa. Jadi kalau nggak Senin jam 10 ya hari Kamis jam 10:30. Atau enggak ya hari Jumat malam. Jadi nanti dipikirkan dulu, didiskusikan dulu sama teman-teman maunya kapan. Nanti kalau udah ada keputusan dari kalian bisa hubungin saya lagi. Oke. Ya. Apa ada pertanyaan lagi? Gak ada. Oke, kalau gitu kita akhiri aja pertemuan